Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Materi kali ini ialah materi asinkron, di mana teman-teman nanti bisa mendengarkan video ini kapan saja, tetapi tetap ada penugasan untuk mengunggah tugas di Google Classroom dengan tenggat waktu. Materi hari ini terkait dengan perkembangan kepribadian anak dan remaja di era digital. Oke, kita skip slide kali ini karena teman-teman nanti tinggal mengunggah satu jurnal asing ya, resume dan lampiran jurnal disertakan. Oke, slide kali ini membahas tentang procrastination atau yang kita kenal dengan perilaku menunda-nunda pekerjaan. Prokrastinasi erat kaitannya dengan perilaku di dunia akademik ya, di mana individu tersebut terdampak dari aktivitas penggunaan internet. Di sini ada hasil penelitian yang menyatakan bahwa seiring dengan tingginya tingkat internet use atau penggunaan internet, akan semakin tinggi tingkat prokrastinasinya. Hal ini juga karena diduga dampak dari multitasking. Kita tahu bahwa multitasking itu apa? Multitasking adalah perilaku yang kerap untuk menyelesaikan berbagai kerjaan dalam satu waktu, begitu ya. Misalkan dalam satu waktu nih ya, kita mengerjakan pekerjaan A sambil menunggu loading, kita mengerjakan pekerjaan B sambil menunggu hal tersebut kita nyambi pekerjaan C, itu dinamakan multitasking. Jadi dikatakan prokrastinasi itu dampak dari multitasking. Jadi semakin banyak kita mengerjakan hal dalam satu waktu, multitasking, semakin juga perilaku prokrastinasinya itu terjadi. Kontrol diri menjadi lemah dalam penggunaan internet ya ketika prokrastinasi itu muncul. Artinya penggunaan internet menjadi lebih lama dan hal itu juga berdampak pada prokrastinasi. Jadi semakin kita berlama-lama di internet, pasti akan terdampak pada waktu atau tugas-tugas deadline yang kita abaikan. Oke, slide berikutnya membahas terkait dengan internet psychological context. Di sini dijelaskan bahwa beberapa hal atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana interaksi individu di internet dengan interaksi face to face atau tatap muka. Di sini faktor yang pertama dijelaskan bahwa ada konsep yang dinamakan greater anonymous. Nanti akan dijelaskan slide berikutnya. Kita sebutkan dulu. Yang kedua, di sini ada the diminution of the importance of physical appearance. Artinya bahwa sebetulnya kemunculan fisik itu menjadi kurang bermakna begitu ya ketika interaksi di dalam internet itu terjadi. Misalkan seperti tatap muka, pembelajaran asinkron seperti ini ya, kita tidak tatap muka, kita juga pembelajaran jarak jauh dan sebagainya, itu meminimalkan untuk kemunculan fisik ya. Yang ketiga, greater control over the time and space interaction. Artinya ini sebetulnya semakin individu tersebut terlibat pada interaksi pada internet, itu kontrol pada waktunya juga tak terbatas begitu ya. Artinya bisa kapan saja, asalkan dua individu tersebut bersepakat untuk termasuk juga pembelajaran asinkron ini kan tidak terbatas waktunya ya, bisa lebih fleksibel dibanding ketika harus berinteraksi tatap muka. Artinya kontrol dari waktunya itu bisa lebih leluasa. Yang keempat, faktor the ease of finding familiar others, ini kemungkinan untuk menemukan kemudahan-kemudahan di berbagai individu itu akan lebih besar. Maksudnya di sini ya, kita akan lebih mudah ketemu dengan si A, si B, tokoh A, tokoh B dan sebagainya, akan lebih mudah untuk menemukan hal tersebut. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Personality characteristic and internet use. Apa saja sih maksudnya dalam kaitannya kepribadian gitu ya, kepribadian individu dikaitkan dengan penggunaan internet. Yang pertama tadi telah disebutkan adanya greater anonymity. Di sini individu bebas untuk memilih nama, menyembunyikan identitas personal lainnya, misalkan foto di WhatsApp gitu ya, foto di sosial media dan sebagainya, itu bebas. Individu boleh mengekspresikan dirinya dengan
bentuk apapun dengan gambar apapun. Nah, itu dikatakan anonimitas, sehingga individu dikatakan lebih bebas untuk menghindari aturan-aturan sosial, bahkan norma-norma. Artinya di sini ada banyak faktor ya, ada banyak faktor kenapa individu menggunakan anonimitas di dalam menampilkan ekspresi kepribadiannya. Misalkan kalau di sini contohnya, misalkan untuk hal yang negatif, misalkan ada komunitas LGBT atau untuk komunitas-komunitas kriminal dan sebagainya, itu memungkinkan mereka lebih merekrut banyak anggota ketika dibolehkan untuk individunya menggunakan anonimitas. Namun juga bisa saja hal ini terjadi untuk hal yang positif. Misalkan apa? Misalkan ketika kita mau bersedekah gitu ya, kita mau bersedekah di platform kitabisa.com atau apapun begitu ya. Nah, ketika kita menggunakan anonimitas dengan hamba Allah atau no name, NN dan sebagainya, itu pun juga dikatakan anonimitas. Artinya untuk hal yang positif pun bisa kita lakukan. Pengurangan dari penampakan fisik tadi telah disebutkan bahwa penampilan fisik di sini sebagai prediktor orang lain agar mau menerima kita, begitu ya, untuk menerima individu tersebut. Artinya terkadang penampakan fisik menjadi penting atau bermakna ya ketika individu itu tinggi terhadap self acceptance, tinggi terhadap self esteem, dan tinggi juga terhadap self fulfillment. Hal ini didapat karena adanya interaksi melalui internet. Jadi penampilan fisik ini sebetulnya meskipun itu tidak terlalu maksudnya tadi kan sebenarnya bisa dikurangi dari penampilan fisik, tetapi nanti kita lihat di slide-slide berikutnya bahwa penampakan fisik ada yang menjadikan hal itu negatif, tetapi ada juga yang malah menambah untuk peningkatan kapasitas kepribadian individu tersebut. Sehingga kita jangan bingung ya gitu, artinya karena kita belajar psikologi terkadang berdampak positif di A namun berdampak negatif si B, karena A dan B itu berbeda-beda kapasitas mentalnya atau personality-nya. Kita harus melihat secara lebih utuh. Prosocial behavior and agresi ini maksudnya ketika bicara mengenai personality, prosocial behavior itu kan salah satu pembentuk ya personality orang gitu ya. Bagaimana dia mampu sering menampilkan perilaku-perilaku prososial ataupun malah perilaku-perilaku agresi. Hal ini dikatakan berpengaruh atau terpengaruh dari kognitif sosial teori yang kita kenal dengan Bandura, imitasi, meniru dan sebagainya. Teman-teman pasti masih ingat ya teori itu. Oke, lanjut slide berikutnya, personality and information seeking. Di sini teman-teman bisa mengidentifikasi dari judulnya bahwa kepribadian individu bisa kita lihat atau kategorikan dari bagaimana cara individu tersebut mencari informasi. Informasi di mana? Ya, tentunya di internet. Oke, dikatakan Handstrom tahun 2005 dikatakan ya contohnya fast surfing. Fast surfing ini orang yang secara skimming gitu ya, dia tidak terorganisasi, tidak terlalu terplanning, tidak ada rencana gitu ya. Orientasinya pun bukan terkait dengan pengerjaan tugas dan biasanya individu tersebut rendah terhadap prestasi. Individu tersebut biasanya juga terkait informasinya itu tidak mempertimbangkan aspek kedalaman dan aspek kualitas ya, sehingga yang paling dibutuhkan adalah faktor kecepatan. Yang kedua, broad scanning. Individu tersebut lebih cenderung fleksibel ya terhadap pencarian informasi. Biasanya individu tersebut melebarkan sumber-sumber. Melebarkan maksudnya apa? Ada alternatif sumber-sumber begitu ya. Biasanya individu yang broad scanning ini lebih membangun ada tahapan-tahapan ya daripada rencana yang telah direncanakan. Misalkan yang direncanakan ialah membaca 2 jurnal. Biasanya orang yang broad scanning dia akan melebihkan secara kuantitas gitu ya. Biasanya dia akan lebih mencari alternatif-alternatif. Lalu kategori yang ketiga, deep diving. Ini biasanya individunya lebih pekerja keras gitu ya. Tidak hanya mengandalkan kuantitas, tetapi individu ini lebih mengandalkan kualitas terhadap apa yang dibaca ya. Jadi kita kalau nanti di dunia internet itu kan kita sudah melihat ya information overload itu ya, terlalu banyak informasi-informasi yang membanjiri individu sehingga kapasitas kognitifnya akan semakin mudah
terdistraksi atau bingung begitu ya. Nah, individu yang deep diving ini tidak seperti itu, tidak mudah misalnya bingung, karena bisa jadi kalau baca satu jurnal dia akan didalami dulu sebelum baca jurnal kedua dan sebagainya. Nah, hal itu jelas akan membedakan karakteristik kepribadian satu dengan lainnya. Nah, personality, ketika kita membaca personality, kita juga harus memahami bahwa unit pembentuk kepribadian itu dimulai dari self ya. Jadi kata kunci di jurnal yang terkait dengan self, misalkan self esteem, self worth, self image, self efficacy, self aktualisasi, apapun ya terkait dengan self, itu unit terkecil pembentuk kepribadian seseorang, self concept gitu ya. Dan jadi ini ada beberapa penelitian yang saya rangkum, misalkan dampak cyberbullying ke anak dapat memberikan rendahnya self esteem ya. Self esteem harga diri, sehingga ketika harga dirinya rendah jelas nanti akan berdampak pada pembentukan personality secara utuh. Cyberbullying ini apa? Anda tahu ya, cyber itu apa, bullying itu apa. Oke. Nah, yang kedua impulsif, narsisisme dan agresi di sini lebih pada personality, jadi pembentukan dari internet. Kenapa kok internet bisa membentuk begitu ya? Jelas karena internet itu kan inginnya serba cepat. Kita enter cepat, kita klik langsung pindah dan sebagainya. Jadi pembentukan internet terhadap impulsif individu itu sangat signifikan gitu ya, karena kalau kita lihat dalam satu layar HP kita itu kan banyak kotak kecil-kecil ya, bisa m-banking, bisa sambil main, bisa sambil Shopee belanja, bisa sambil olahraga dan sebagainya. Jadi impulsif, kalau kita tahu impulsif itu apa? Impulsif adalah merespon dengan cepat ya, merespon dengan cepat tanpa ada proses pikir panjang yang lebih matang gitu ya. Orang-orang impulsif itu ya cenderung merespon tanpa mempertimbangkan banyak hal. Nah, hal ini dikatakan akan membentuk perilaku anak dan remaja ya, individu pada umumnya yang menggunakan internet. Dikatakan hasil penelitian seperti itu. Narsisme itu cenderung bagaimana individu setelah berinteraksi dengan internet dia cenderung ingin membanggakan dirinya dengan self validity, dengan dapat jempol, like, dilihat statusnya dan sebagainya. Itu kan narsisme. Salah satunya tadi banyak ketika ada haters dia tidak suka dan sebagainya. Nah, agresi ini juga bisa, contohnya misalkan dalam game online misalkan ya, ada pertarungan dan sebagainya, itu terbawa ke dunia nyata. Lalu agresi lainnya misalkan agresi terkait dengan agresi verbal dan sebagainya, ketika netizen julid dan sebagainya, itu membentuk sekali bagaimana kita berperilaku agresi terhadap pendapat-pendapat atau komentar-komentar netizen itu ya, yang tidak sesuai dengan dirinya. Nah, hal ini jadi kita jelas terbentuk gitu ya apabila individu tersebut penggunaan internetnya terlalu berlebih, karena dinamika di dunia internet itu tidak bisa kita kontrol begitu ya, mana yang akan datang kepada kita dan sebagainya. Individu yang malu nih ya, shame, merasa terhambat dalam keterampilan sosialnya, merasa kurang terampil pada kontrol diri, bahkan takut ketika berinteraksi tatap muka langsung ya. Hal ini menjadi tidak terkendala ketika interaksinya itu diganti dengan internet ya. Contoh kasus nyata ialah ketika mahasiswa itu lebih anteng ya, ketika di kelas itu lebih sunyi senyap. Tapi kalau pembelajaran jarak jauh itu lebih, saya bandingkan itu lebih, meskipun tidak ada survei yang akurat ya, tetapi di observasi itu kelihatan lebih bersemangat ya, lebih banyak bertanya, termasuk bertanya di WA sama bertanya di kelas. Ketika luring ya jelas banyak aktif di WA atau di platform internet. Artinya memang ketika ada perasaan malu itu akan menghambat ya, dan dengan internet ini hambatan itu akan lebih diminimalisir. De-individuation, apa itu? Saya baca dulu ya. Ketika kesadaran diri seseorang terhambat atau berkurang secara serius oleh kondisi lingkungan seperti kegelapan, kehadiran sejumlah besar orang lain, de-individuasi ini dapat terjadi. Kalau dari kata-katanya de itu kan semakin menurun atau semakin sedikit ya, de-individuasi itu ya individuasi persona atau individu.
anonymity, feeling of close group unity, high level psychological arousal, and focus external event or goals condition that have been shown to encourage and often produce the individuation. Oke ya. Jadi intinya sebetulnya individuasi ini mampu menjadikan individu tersebut lebih tidak punya powerful begitu ya, ketika dihadirkan oleh banyak orang. Misalkan di WhatsApp group. Di WhatsApp group itu banyak banget ya orangnya. Nah, ketika ada sebagian yang berkomentar ya, nah ketika Anda sebenarnya ingin berkomentar tidak gitu ya, bisa jadi deindividuasi ini akan terjadi. Ya, Anda lalu ya akan secara tidak punya kontrol, misalnya tidak punya mengurangi kemampuan untuk terlibat dalam jangka panjang yang rasional. Jadi ya lebih baik ikut gitu ya, karena di situ ada semacam kontrol dari sejumlah besar orang lain gitu ya, dan kesadaran akan dirinya akan semakin terhambat. Sebenarnya saya tidak sepakat begitu, tapi kenapa di grup itu semua sepakat misalkan. Nah, deindividuasi dapat terjadi di platform di internet juga. Salah satunya contohnya adalah di WhatsApp group. Dampak dari deindividuasi ini apa? Orang cenderung berperilaku berterus terang ketika dia komunikasinya lewat email ya, daripada situasi tatap muka, sehingga deindividuasi ini bisa muncul bisa berdampak di dunia nyatanya juga. Jadi ya akan lebih, ketika tatap muka langsung ya cenderung tidak suka berterus terang juga gitu ya, karena sudah terbiasa mungkin deindividuasi di platform internet gitu ya. Kesalahpahaman, lebih banyak permusuhan dan respon agresif, bahkan perilaku interaksi nonkonformitas lebih sering terjadi pada saat lewat media internet ya. Jadi sering salah paham dan sebagainya ya. Yaitu deindividuasi, terkadang kita terbawa begitu ya, terbawa oleh kebanyakan orang sehingga kontrol kesadaran diri menjadi lebih menurun. Diffuse responsibility apa nih? Tidak merasa perlu bertanggung jawab terhadap perilakunya gitu ya. Jadi dampaknya dari deindividuation juga ya, individu tersebut merasa tidak bertanggung jawab karena seakan-akan keputusan yang diambil pun bukan keputusan dirinya. Gitu. Ini sebenarnya masih banyak contoh lain ya. Oke, anonimitas tadi sudah kita terangkan bahwa communicating with another via internet is much like being in dark room gitu ya, dalam ruangan yang gelap. Jadi tidak bisa melihat satu sama lainnya gitu ya, sehingga bisa dikatakan muncul anonim tanpa harus mengeluarkan identitas aslinya. Untuk apa? Tadi saya sudah jelaskan ya, untuk hal yang positif bisa, untuk hal yang negatif pun bisa gitu. Oke, lanjut saja. Role identity. Jadi kalau dari kata-katanya kita semua paham ya bahwa identitas individu itu banyak perannya. Saya contohkan misalkan Anda sebagai mahasiswa, Anda juga sekarang sebagai anak, mungkin Anda di kampung Anda sebagai takmir masjid ya, Anda juga sebagai warga negara Indonesia yang sebentar lagi pilkada, Anda juga sebagai dan seterusnya. Artinya role identity itu pun juga akan terbawa di dunia internet. Jadi misalkan seorang pekerja yang punya WhatsApp group dengan keluarganya, seorang pekerja punya juga WhatsApp group dengan rekan kerjanya dan sebagainya. Jadi misalkan ya, kalau kita jam malam WA ke rekan kerja mungkin sudah tidak jam kerjanya lagi, tetapi bisa jadi kita masih membalas karena kita masih berperan sebagai seorang yang di luar pekerja tadi. Misalnya kan saya ingin membalas saya ingin membalas WA dari saudara saya gitu ya. Nah, habis itu di WA lain juga masih ada WA dari rekan kerja. Nah, itu kan seharusnya kita bisa pilah-pilah ya, meskipun kita lihat gitu ya, di WA kita ada WA dari rekan kerja, ada WA dari tetangga, ada WA dari misalnya keluarga dan sebagainya. Sebaiknya memang kita harus memilah-milah begitu ya terhadap role identity. Hal itu pun harus kita jaga juga di dunia internet gitu. Oke, lanjut. Di sini saya ambilkan hasil penelitian yang terkait dengan kognitif, personality, and social factor associated with adolescent online personal information disclosure. Respondennya remaja 780 ya.
dilihat foto-foto yang tersebar dari digital footprint. Apa itu digital footprint? Digital footprint itu rekam jejak digital. Nah, kita semua kan punya rekam jejak digital. Jadi mudah-mudahan kita merekam digital rekam digital kita itu bagus semua gitu ya. Maksudnya tidak ada komentar sarkastik dan sebagainya. Misalkan ini di Facebook gitu ya. Ini penelitian di Facebook dengan alat ukur PII. Remaja yang hobi memamerkan foto di Facebook tinggi akan self disclosure-nya. Apa itu self disclosure? Pengungkapan dirinya gitu ya. Dia mampu mengungkapkan dirinya dan cenderung narsisme. Remaja yang hobi memposting foto ternyata rendah akan privasi ya, dan tinggi akan narsisme. Remaja yang cemas secara social anxiety ya, akan lebih mempertimbangkan privasi dirinya. Kepribadian yang introvert lebih banyak privasi pada dirinya dan kontrol informasi yang pribadi. Meski remaja tersebut pencemas, ternyata lebih banyak menggunakan situs internet. Artinya kepribadian introvert ini memberikan pengaruh gitu ya terhadap pembatasan akses untuk self disclosure yang lebih tinggi. Dan di sini ada hasil juga terkait dengan orang tua yang memberikan dampak negatif kepada anaknya tentang expose diri di internet. Ternyata remajanya akan cenderung lebih berhati-hati dibanding orang tua yang tidak memberitahu. Artinya di sini dikatakan berarti remaja tersebut masih ada andil yang signifikan gitu ya dari orang tuanya. Oke, lanjut penelitian selanjutnya tentang picture perfect, the direct effect of manipulated Instagram photo on body image in adolescent girl, ya. Jadi pada remaja perempuan. Penelitian ini menilai bagaimana sih pengaruh foto-foto di Instagram yang cenderung dimanipulasi pada body image-nya, pada citra tubuhnya. Apakah ada kecenderungan perbandingan sosial begitu ya yang mempengaruhi moderasi hubungan antara manipulasi tadi terkait dengan citra tubuh. Percobaannya ya dilakukan pada remaja 144 responden dengan paparan asli selfie ya, paparan foto asli dan foto yang telah dimanipulasi, retouch and reshape. Reshape itu misalkan bentuk pipi yang ditiruskan dan sebagainya itu ya. Kalau retouch itu kan warna misalkan dan sebagainya. Nah, misalkan kamera yang bisa langsung editing gitu ya, bisa langsung bagus dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan foto Instagram yang dimanipulasi secara langsung mengarah ke citra tubuh yang lebih rendah. Maksudnya gini, citra tubuh tuh begini. Citra tubuh itu saya mempersepsi nilai tubuh saya itu sebetulnya 7, padahal orang lain bisa jadi mempersepsi citra tubuh saya itu 10. Jadi citra tubuh ini belum tentu terkait dengan obesitas. Citra tubuh itu hanya persepsi individu saja terhadap dirinya dibandingkan orang lain, begitu ya. Jadi citra tubuh itu tidak terkait dengan bagaimana penilaian BMI, obesitas dan sebagainya. Itu tidak, itu hanya distorsi penilaian secara kognitif individu seseorang. Terutama anak perempuan dengan kecenderungan perbandingan sosial yang lebih tinggi, dia akan lebih terkena dampak negatif pada paparan foto yang dimanipulasi. Artinya, semakin remaja tersebut sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, dia akan semakin terkena dampak pada paparan foto-foto tersebut, gitu ya. Nah, menariknya, foto-foto yang dimanipulasi ternyata dinilai lebih positif ya daripada foto yang asli. Nah, meskipun penggunaan filter dan efek sudah terdeteksi, pembentukan kembali tubuh tidak terlihat dengan lebih baik. Artinya ketika mau dibalikin lagi juga ya nggak akan terlihat menjadi lebih baik. Gadis-gadis atau remaja tersebut, responden tersebut ya melaporkan bahwa gambar-gambar itu nyata gitu ya. Hasil dari penelitian ini menyeratkan bahwa masyarakat baru-baru ini tentang efek foto dimanipulasi dan ya mungkin dibenarkan ya, artinya tidak semua sepakat bahwa efek manipulasi itu bagus atau baik bagi individu gitu ya. Kalau ditanya saya bagaimana, jelas saya tidak setuju karena merubah bentuk alis, merubah gigi itu kan sebenarnya tidak boleh ya. Kalau merubah foto berarti
ya mungkin kita tidak sengaja membeli kamera yang bagus, nah itu kan berarti tidak ada niatan untuk membaguskan hasil foto, tetapi membeli kamera, nah bonusnya kok fotonya hasilnya bagus misalnya. Lalu penelitian selanjutnya, Adolescent Identity Experiment on the Internet ya, Consequences for Social Competence and Self-Concept Unity, menyelidiki efek dari eksperimen. Jadi remaja tersebut bereksperimen terhadap identitas dirinya. Kita tahu identitas itu apa ya? Identitas itu self-concept, sejak kecil dibangun. Kalau tidak sesuai dengan remajanya, dia akan dirubah lagi sesuai dengan konsep pembentukan lingkungan, pembentukan diri, pembentukan macam-macam. Yang kalau kita ingat konsep diri kan kompleks ya. Nah itu ternyata konsep dirinya nanti akan membentuk identitas diri. Identitas diri itu ternyata bisa digonta-ganti. Nah, eksperimen ini digonta-ganti dengan apa? Dengan cara misalkan teman-teman merubah dengan avatar dan sebagainya. Jadi, remaja yang sering bereksperimen dengan identitas mereka ternyata lebih banyak berkomunikasi dengan orang-orang di dunia internet. Hal ini memiliki efek positif pada kompetensi sosial remaja, tetapi tidak mempengaruhi konsep kesatuan diri mereka. Secara khusus, remaja yang kesepian menggunakan internet untuk bereksperimen dengan identitasnya, gitu ya. Jadi senang-senang aja gitu ya. Saya nanti dianggap putih, saya dianggap rambut panjang, saya dianggap ya itu identitas eksperimen ya, eksperimen terhadap identitas diri remaja. Menggunakan avatar ya, bermain TikTok dengan avatar dan sebagainya, begitu. Itu salah satu bentuk kecilnya adalah mengganti-ganti foto profil WA dengan orang yang siapapun itu ya. Itu salah satu bentuk bereksperimen dengan identitas diri. Kompetensi sosial remaja yang kesepian ternyata diuntungkan secara signifikan dari eksperimen identitas online ini gitu ya. Jadi mereka bahagia gitu ya, maksudnya untuk bersenang-senang pada eksperimen ini. Science, Internet Use and Personality ini terkait penelitian yang terkait dengan rasa malu, penggunaan internet dan ciri-ciri kepribadian. Dikatakan bahwa rasa malu diprediksi oleh kepribadian introvert, neuroticism, dan penggunaan internet yang bermasalah. Jadi penggunaan internet itu sebetulnya netral ya, kontinum, ada yang netral, ada yang ke kanan positif, ada juga yang ke kiri negatif. Jadi penggunaan internet itu awalnya baik-baik saja begitu ya, tapi di sini ada excessive internet use, ada problematic internet use. Itu kan semakin berlebihkah penggunaan internet atau semakin bermasalahkah gitu. Jadi awalnya adalah netral internet use itu, sehingga teman-teman nanti jangan terus menyalahkan penggunaan internet itu negatif, tidak, tetapi di sini risetnya ialah penggunaan internet yang bermasalah ya, atau problematic internet use. Adolescent Identity Experiment on the Internet tadi hampir sama ya, penggunaan eksperimen identitas diri. Di sini ada hasil yang lebih, ada hasil lainnya gitu ya. Contohnya kepribadian introvert itu ya, ternyata mereka lebih signifikan pada eksperimen identitas. Jadi mereka lebih ya terpengaruh pada percobaan gonta-ganti identitas begitu ya. Remaja perempuan dan introvert ternyata mereka punya alasan untuk kompensasi sosial ketika di dunia nyatanya mereka kurang diterima, self acceptance-nya, penerimaan dirinya kurang dapat misalkan ya. Nah, di dunia internet ini ketika dia mampu bereksperimen terhadap identitas dirinya yang bisa dirubah-rubah, ternyata mereka ya lebih menemukan alasan itu dibanding responden laki-laki yang ekstrovert. Gadis remaja yang memiliki harga diri rendah dan tidak puas terhadap dirinya gitu ya, mereka juga dikatakan lebih banyak menggunakan eksperimen ini karena ada alasan malu gitu ya. Jadi ketika individu itu merasa malu terhadap kondisi dirinya, dia akan merasa nyaman dengan identitas yang lain gitu ya. Alasan paling penting untuk meningkatkan eksperimen identitas remaja adalah mereka ingin mengeksplorasi diri. Kalau aku seperti dia, bagaimana ya respon orang lain? Kalau aku jadi seperti dia, nanti respon orang lain akan seperti apa? Begitu ya. Jadi di sini ada faktor-faktor kurang puas terhadap dirinya dan sebagainya, karena bisa juga sering self comparison ya, membandingkan diri dengan orang lain. Mengikuti kompensasi sosial, artinya
kompensasi itu ya. Kompensasi maksudnya ketika individu tidak diterima di satu hal, dia bisa mengkompensasi di hal lain. Itu kan menjadi pertimbangan kita. Ya nggak apa-apa kalau kompensasinya menjadi lebih positif. Nah, masalahnya kalau kompensasinya menjadi yang negatif, itu akan menjadi masalah. Fasilitasi sosial, remaja yang melakukan identitas eksperimen ini ternyata mereka punya tujuan untuk membentuk ikatan. Contohnya, misalkan dia punya identitas baru, dia diterima oleh orang tersebut, nah dia mampu nih untuk menjalin relasi, bisa intimacy bahkan, atau relasi biasa, atau hubungan friendship ya, teman-teman dekat biasa. Nah, ternyata alasan-alasan ini banyak ya kenapa identitas remaja ini menjadi penting, karena sekali lagi penerimaan diri, self concept diri itu terbentuk dari diri, bagaimana lingkungan memberi label, bagaimana. Nah, itu ternyata ketika dihadapkan dengan internet, dia menemukan ruang yang baru, dia menemukan media yang lebih nyaman, yang bisa jadi penerimaannya lebih luas gitu ya, kontinumnya, dibanding ada tatap muka langsung, ada interaksi langsung. Karena tadi ya alasannya banyak sekali. Nah, di sini slide terakhir, alhamdulillah, di sini salah satu contoh millennial personality test bisa Anda coba gitu ya, apakah kepribadian Anda di era milenial itu seperti apa. Nah, bisa jadi Anda dalam mengunggah jurnal, saya sudah sertakan kata kuncinya ya, tolong dimainkan saja kata kuncinya. Itu ada garis miring, spasi, garis miring, lalu spasi apa, silahkan dicoba aja nanti di resume ya, yang sudah seperti biasa, di resume, bukan di review, di resume saja. Lalu jurnal asingnya juga diunggah di Google Classroom supaya saya bisa melihat kesesuaiannya. Begitu, akhirul kalam, saya akhiri materi asinkron pada kali ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.